mohon maaf sebentar untuk para peserta yang ingin bertanya di sore ini. Saya akan mengundang satu orang yang sudah dipersiapkan oleh admin, yaitu Ibu Dian. Ada dua orang, Ibu Dian dan juga Bu Endang Yuli. Bu Endang Yuli mentor. Ya. Yang kedua-duanya mengajak suaminya bahwa cara ini benar loh. Cara ini nggak bohong-bohongan. Saya juga ingin apabila Anda sehat, itu Anda harus tularkan kepada keluarga. Jadi, Anda menyelamatkan bukan hanya diri Anda, tapi menyelamatkan orang paling dekat Anda. Ya, silakan Mas Freddy. Nah, Bu Dian, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Pak Eko sehat. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Bu. Ini Bu Dian, jumpa kita lagi dengan Bapak, senang di sekali. Cafe Bangi ya, Bu ya? Iya, Pak, betul. Assalamualaikum, Bu Dian. Iya, Bu Haji. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai sebut itu. Assalamualaikum salam. Ya, Bu Carkini adalah mentor yang mengajak Bu Dian ya, Bu ya? Bukan Pak Teguh, Pak. Oh, Pak Teguh. Saya penyelia aja. Oh iya, Pak Teguhnya nggak ada ya? Masih tidur, Pak. Masih tidur ya? Di Inggris jam segini. Jam berapa ini, ya? Pak. Saya diajak Bu Carkini itu tahun 2020. Beliau mengajak 2020. saya. Iya. Tapi waktu itu saya memang sedang ikut program juga. Dan kebetulan Bu Carkini mengajak saya begini, ikut program saya, katanya tidak usah makan nasi, boleh makan apa saja, ikan segala macam. Tapi saya belum jelas batasannya, bumbunya boleh atau tidak gitu. Akhirnya saya memasak ikan, pakai bumbu dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan Januari 2021 saya kena COVID. Saya 3 bulan. Oh, 3 kena bulan COVID. Iya. Dan baru sembuh setelah 3 bulan itu. Ya itu mungkin karena itu, coba saya juga berpikir coba dulu saya ikut Bu Carkini mungkin ini. Terus kemarin karena saya habis dirawat dan itu pendarahan dari ini, dokter pun tidak tahu dari arah mana gitu, keluar darah ngalir terus sampai saya dicuci lambung, kemudian dari dokter penyakit dalam tidak ada masalah apa-apa, tapi gula darah saya tinggi, HbA1 saya di atas 10. Nah, kemudian saya dirujuk ke dokter THT dan dilakukan endoskopi. Ternyata ada, ya? Bulan apa itu, Bu? Bulan Desember. Bulan Desember. Desember kemarin, 2021. 2021. Ya. Nah, kemudian dokter THT setelah endoskopi melihat bagian epiglotis saya membengkak besar dan itu penyebabnya virus. Kemudian saya bertanya kepada dokter, "Dok, makanan apa yang harus saya hindari?" Kan biasanya kalau THT itu ada hubungannya dengan jangan minum es atau apa pedas gitu kan, biasanya seperti itu. Betul. Nah, dokter cuma satu, jangan makan gula. Satu. Tidak ada pantangan makanan lain kecuali gula. Nah, akhirnya tahun 2022 Januari saya daftar MOBI melalui admin Bu Mary dan mendapat mentor Pak Teguh. Ya. Nah, dari situ saya mulai ikut mulainya tanggal 3 ya, 3 Januari kita pelatihan. Tanggal 3 saya masih minum obat itu Pak Eko. Minum akarbos sama suntik lantus ya. Nah, gula darah saya langsung turun di bawah, sudah 140. Dari sebelumnya berapa, Bu? Di atas 222, 230. Dan waktu itu Bu Mary pun seleksi saya itu harus melampirkan itu kan, gula darah saya berapa, kemudian HbA1 saya berapa. Nah, setelah itu saya hari kedua lepas akarbos, tapi masih suntik. Tapi saya sudah melakukan PMB, turun 113. Dan besoknya saya sudah lepas semua, insulin tidak, akarbos tidak.
saya mengajak suami saya, karena suami saya itu kan banyak keluhan. Salah satunya adalah tangan kiri tidak bisa diangkat ke atas, jadi hanya cukup segini. Kalau nyupir pun yang aktif tangan kanan gitu. Kemudian kaki sering panas di kaki, kesemutan, dan kalau seperti tadi kalau kata dokter ada kalus ya, pertumbuhan kalus di kaki, sehingga bisa ketika menginjak ke lantai itu terasa sakit. Suami saya diajak itu awalnya menolak, enggak, ibu aja. Nah begitu saya sudah gula darah saya 89, saya perlihatkan ini Pak loh, ibu langsung nggak minum obat, nggak suntik gitu, hanya makan telur, gula darah ibu jadi 89. Akhirnya yaudah saya ikut gitu. Besoknya suami saya udah, Bapak nggak usah lepas obat dulu. Enggak, saya mau lepas obat dari sekarang gitu. Nah, saya bekelin ke kantor tuh telur, Pak. 3 telur rebus. Nah, setiap di kantor saya telepon, Bapak makan siang jangan makan yang macam-macam. Enggak, Bu. Bapak makannya telur ceplok. Walaupun di warteg sampai diledekin sama kantinnya, Pak Haji, irit ya gitu. Bisa, Pak Haji lagi ngirit ya katanya gitu. Kok tumben makanya cuma telur ceplok aja gitu, nggak pakai nasi lagi gitu. Enggak, saya lagi pengen ini gitu. Akhirnya hari kelima itu Pak, PMB, suami saya WA dari kantor, Ibu, kesemutan Bapak sudah hilang katanya gitu. Itu 5 hari loh Pak. 5 hari setelah? Saya juga setelah PMB. Ya. Dan itu sudah hari pertama sudah melepas obat semua. Dan alhamdulillah tangan kiri Bapak sudah mulai enakan nih, sudah mulai sakitnya berkurang. Padahal kan diponis sama dokter. Kebetulan suami saya kan kerjanya di rehab medik RSPAD Gatot Subroto. Oh ya, betul. Nah, itu sama teman-temannya di terapi berapa paket tidak sembuh juga. Ini katanya ada frozen shoulder gitu kan. Terus setelah itu kita juga totok saraf, lakukan pijit dan lain sebagainya. Tapi tidak ada perubahan, bahkan saya ada yang promosi obat herbal, katanya bagus untuk saraf kejepit dan lain sebagainya, saya belikan itu. Tapi tidak ada perubahan, itu baru 5 hari ikut PMB, alhamdulillah kesemutan hilang, sudah nggak kesemutan, terus tangan kiri yang sakit itu sudah bisa diangkat, bahkan kalau sekarang tadi malam ngobrol sama saya cerita, ini Bu sekarang Bapak aktif, nyupir aja udah tangan dua-duanya, bahkan sekarang tangan kiri lebih aktif katanya gitu. Malam ngobrol sama saya. Terus dia kaki yang biasanya panas, terasa panas kayak kena cabai gitu, itu sekarang udah hilang, udah nggak ada keluhan itu. Itu dalam jangka waktu 10 hari, kaki segala udah hilang. Ya, udah sembuh. Nah, tapi memang saya kan tidak bisa memaksa suami saya untuk ketat seperti saya. Saya biarkan suami saya mencari sendiri gitu. Akhirnya kan beliau citing-citing lah gitu, coba makan ini. Langsung berdampak. Jadi begitu makan karbo, ada yang terasa sakit, tangan kirinya nyut-nyutan dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang mengambil keputusan sendiri Pak Eko. Oh iya Bu, ternyata betul itu jahat. Karbo ini tidak jahat. Bahkan yang mengatakan bisa menambah nasi. Saya tuh benci sama karbohidrat gitu. Oh, begitu jadi, ya. Teh manis dan segala macam sudah tidak dikonsumsi lagi. Jadi dengan kita pengalaman dan saya menyerahkan kepada beliau yang mana gitu. Dan tubuhnya mereka sendiri tidak melakukan ada yang memang tidak diizinkan. Maaf Bu Dian, suaranya agak terputus-putus. Oleh Bu.
Suaranya agak terputus-putus. Oke. Oh, Bagaimana Pak? sebentar. Mas Freddy suaranya terputus nggak? Iya Pak, jaringannya tidak stabil. Oh, begitu ya. Bu Dian, apakah suara saya terdengar bagus? Ya, Suara saya terdengar bagus? terdengar Pak. Oh ya, oke. Terdengar. Saya dengar Ibu adalah seorang guru biologi di SMA. Betul Pak. Apa tanggapan Ibu dengan apa yang saya sampaikan? Dan kemudian Ibu rasakan sendiri pembuktiannya. Silakan. Ya betul Pak. Saat pertama melihat apa yang dibolehkan, apa sih karbohidrat ya kan, termasuk saya itu awalnya ya mengejar pada anak juga karbohidrat semua bunga. Oh, Bu Dian, suaranya terputus sama sekali. Bu Mary, gimana kondisi di sana? Bu Dian, suaranya masih putus-putus ya? Oh, halo Pak. Koneksi putus. Bahkan Bu Mary bilang suaranya putus di sana. Pak. Iya. Mungkin pindah. Tapi saya bisa mendengar suara. Ya, mungkin pindah ke ruangan kali Bu Dian yang wifi-nya support gitu. Sebentar. Diulang aja Pak Eko. Iya. Ya, Bu Dian ini saya pernah bertemu di Cafe Bangi pada saat saya kunjungan ke Jakarta. Jadi teman-teman dari Jakarta itu banyak yang mengadakan temu muka antara saya dengan komunitas di Jakarta. Dan Bu Dian salah satu orang yang saya minta untuk bertestimoni, ada 2 orang di sana yang bertestimoni mengenai sakitnya dan kemudian proses menuju sembuhnya. Ya, coba Bu Dian sudah ya. Bisa dicoba lagi tes suaranya, Bu? Iya, Pak. Jelas sekali. Jelas sekali nih. Ya. Silakan, Bu. Dilanjutkan. Ya, baik, Pak. Tadi saya sebagai guru biologi ya kebetulan. Ya. Awalnya mengajarkan kepada anak itu bahwa yang namanya karbohidrat itu adalah sejenis tepung dan turunannya. Ya, jadi nasi, tepung, jagung, dan lain sebagainya. Ketika saya melihat menu PMB, akar, batang, daun, kemudian biji, dan lain sebagainya, baru saya, oh iya, saya itu orang biologi, bahwa tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis ya. Kemudian yang mana cadangan makanan itu akan disimpan di dalam daun, akar, batang, biji, buah dan sebagainya gitu kan, di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Makanya ya Allah, Pak Eko itu hebat. Sampai saya, oh iya, kenapa saya bodoh sekali sebagai guru gitu. Karena kita menganggapnya bahwa batang itu bukan karbohidrat, akar itu bukan karbohidrat. Dan mungkin untuk meyakinkan kepada yang belum paham bahwa daun merupakan bagian karbohidrat, bisa melakukan sendiri percobaan ya, dengan cara mungkin nanti metik daun yang di siang hari, kemudian
bisa setelah itu bisa direbus kemudian direbus kembali dengan alkohol ya supaya klorofilnya hilang, ditetesi dengan betadin, nanti akan berwarna hitam atau biru kehitaman. Itu menandakan bahwa daun itu mengandung karbohidrat. Jadi betul, bahkan ketika kita memarut kunyit, memarut jahe dan kita peras ampasnya dan diendapkan, itu akan ada lapisan tepung di bawahnya. Itu menunjukkan bahwa semua bagian tumbuhan itu adalah karbohidrat. Jadi saya yakin. Nah, dari situ makanya saya juga, oh iya betul. Kenapa di PMB ini kita tidak boleh mengkonsumsi semua jenis tumbuhan dari unsur tumbuhan gitu, termasuk bumbu yang serai, mungkin salam dan lain sebagainya. Karena ketika kita merebus menjadi bumbu, itu akan ada endapan karbohidrat yang akan bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga ketika kita melakukan IF yang mengistirahatkan pankreas kita dengan memberi jangka waktu tertentu pada saat kita puasa, maka pankreas kita ketika masuk lagi menu PMB kita yang tercampur dengan bahan-bahan tadi akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin lagi gitu, seperti itu. Jadi makanya oh iya betul. Jadi sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam MUBI ini. Jadi saya pun sebagai guru biologi malah gitu loh Pak. Oh iya, kenapa saya nggak kepikiran sampai ke sana gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah bagi saya menambah ilmu pengetahuan. Dan mungkin dengan melakukan IF tadi kan kita memberi jeda kepada tubuh kita ya untuk membakar lemak, membakar karbohidrat ya kan yang ada di dalam tubuh, sehingga lemak akan dibakar sebagai pengganti karbohidrat untuk melakukan aktivitas sebagai sumber energi, lemak dan protein. Nah, jadi di situ saya juga, oh iya betul, bahwa kita memang diajarkan sesuatu yang benar secara ilmiah juga memang itu betul adanya seperti itu gitu. Bagaimana tanggapan Bapak setelah melihat bahwa, oh ya ternyata kok bekerja ya terhadap tubuh saya? Bagaimana tanggapannya? Nah, mungkin diskusi antar Ibu, syukur-syukur ada Bapak, oh bagus sekali yang bercerita. Beliau setuju dengan itu. Bahkan kemarin saya cerita Pak, setiap ada kegiatan MUBI ya, kemarin yang waktu di Kalibata juga, Pak Ibu izin mau ketemu itu di Kalibata. Oh iya silakan gitu. Bahkan kemarin saya juga, Pak kayaknya ada undangan di mana di Bogor, di Puncak tanggal 24, 25, 26. Oh ikut aja katanya, bagus, kamu harus itu katanya, nanti bertambah pengetahuan, bertambah wawasan gitu. Dan setiap kali bertemu diskusi dengan Bapak ya responnya positif. Bahkan ya itu tadi kemarin saya kan kontrol ke dokter, kemudian dokter bilang ke anak saya, kamu ini jagain ibumu. Kalau nanti ibu kamu gulanya, kan saya perlihatkan nih dok, gula darah saya sekian gitu kan. Karena memang setiap dicek saya selalu dipoto. Nanti kalau gula darah ibumu sampai rendah, cepat suruh minum teh manis. Terus anak saya kan laporan, kata suami saya, nggak bakalan ibu mau minum teh manis. Bapak juga sudah tidak mau katanya. Nanti langsung gulanya tinggi, udah gitu nanti badannya sakit semua katanya gitu. Pokoknya udah. Jadi suami saya sudah sekarang sudah membuat batasan sendiri, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang bisa mengakibatkan sakit ke tubuhnya, mana yang tidak menyebabkan sakit. Jadi dengan sendirinya beliau sudah membatasi, sudah seperti mendapat ilmunya sendiri gitu. Di edukasi seperti itu udah jadi beliau bisa, oh ini bagi saya sudah nggak bisa, bagi saya ini baru boleh, seperti itu. Iya, terima kasih Bu Dian.
cerita Ibu di pagi ini saya harap menginspirasi banyak teman yang mendengar dan juga menyaksikan. Karena kenapa? Mereka beranggapan bahwa pengetahuan ini hanya untuk saya pribadi atau hanya untuk seseorang pribadi yang mendengarkannya. Sebenarnya Oh saya iya, ingin ini dibagikan. Ya, iya Pak, silakan. ya, dibagikan Saya, kepada minimal keluarga sendiri ya, supaya ya saya terselamatkan. di sekolah saya kemarin nih Pak, kemarin saya kebetulan tiba-tiba diundang rapat oleh sekolah, rapat tertutup untuk beberapa orang guru. Kebetulan melihat penampilan saya kok ramping, kemudian mereka tahu gula darah saya sekian. Ada teman saya yang memang obesitas, kemudian yang gulanya sudah di atas 500, beliau terapi terus, tapi terapi memang tidak turun, maksudnya seperti bertanya, terus saya jelaskan sampai saya mau ke dokter pun tertahan untuk beberapa jam. Pokoknya Bu Dian jangan dulu pergi sebelum Ibu menjelaskan semuanya kepada kami semua gitu. Akhirnya saya menjelaskan kepada teman-teman dan bahkan ada salah satu guru pun yang sudah mendaftarkan MOBI, mungkin mulai pelatihannya nanti bulan Maret. Iya, bulan Maret sudah masuk. Dan kalau menurut saya ya, IF itu tidak bisa dipaksakan. Ya, artinya kita dibawa enjoy sekemampuan tubuh kita merespon. Karena memang seperti yang saya lakukan, karena saya terlalu ngoyo ingin GD saya 50 gitu. Saya IF sampai 40 jam. Tapi di tengah-tengah itu terdapat kegelisahan karena menahan rasa lapar. Akhirnya bukan GD yang saya harapkan 50, malah GD saya jadi naik di atas 90, hampir 100. Nah, itu menunjukkan bahwa lamanya IF itu tidak akan mengubah GD apabila kondisi kita dalam keadaan lapar dan memaksakan diri dan gelisah, karena secara tidak langsung terjadi GNG ya, GNG akibat kecemasan kita, akibat kegelisahan kita. Dan apa yang saya lakukan setelah saya IF, ini mohon maaf ya, saya itu adalah merupakan salah seorang pasien psikiater. Ya, karena saya sulit tidur dan sering mengigau. Saya juga tidak tahu. Jadi kalau mengigau itu seperti orang marah. Sudah teriak-teriak, marah-marah, nangis, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kesadaran sendiri saya memang konsultasi psikiater dan akhirnya saya selalu minum obat tidur. Nah, setelah saya menjalani program PMB dan IF, dari awal saya ikut PMB dan IF, melakukan IF, itu tidur saya lelap. Saya sudah ngantuk dari jam 9 malam, bangun subuh dalam kondisi pres. Dan suami saya sudah tidak pernah mendengar suara kicauan saya lagi kalau malam. Sudah tidak teriak-teriak lagi, sudah tidak mukul-mukul lagi, sudah tidak marah-marah lagi. Jadi seperti itu. Ternyata betul bahwa dengan IF itu bisa meningkatkan kualitas kerja organ tubuh kita, ya, melawan berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Nah, itu saya yakini Pak, dan saya juga banyak belajar dari MOBI ini. Ternyata hal-hal seperti itu saya alami sendiri. Kemudian dengan program MOBI, PMB dan IF itu bisa meningkatkan regenerasi sel. Mungkin ya ini juga salah satu yang terjadi pada tubuh saya. Setelah tahun 2020 saya berhenti menstruasi, padahal usia saya waktu itu baru 48 tahun. Sampai saya pun heran ya, teman-teman saya udah usia 55 tahun belum menopause, tapi kok saya 48 tahun sudah berhenti menstruasi gitu kan. Mungkin sisi positifnya sih saya merasa, oh saya lebih leluasa beribadah, saya tidak batal puasa dan lain sebagainya.
Tapi setelah saya 1 bulan kemarin mengikuti PMB dan IF, tiba-tiba saya menstruasi seperti biasa lagi dan banyak seperti waktu saya belum menopause gitu. Dan mungkin ini salah satu ciri bahwa terjadi perbaikan sel kembali, bahwa sel-sel saya yang sudah tidak berfungsi lagi itu bisa aktif kembali. Dan seperti suami saya juga kan mengalami GDE. Alhamdulillah setelah beliau mengikuti program ini ya sekarang lambat laun sudah bisa aktif lagi gitu Pak. Nah itu itu yang mungkin salah satu beberapa hal positif yang bisa saya rasakan. Terutama ya saya juga kebiasaan saya sebelum IF dan PMB ini saya adalah orang yang rajin kerokan Pak Eko. Oh ya? Ya, karena badan saya itu merasa gerges terus. Setiap hari tidak pernah lepas dipijitin anak saya. Bagian punggung terutama. Jadi kerokan. Selalu pegel? Ya, meriang terus. Akhirnya saya sering totok saraf. Kemudian setiap 1 minggu sekali saya pijit, urut badan gitu. Alhamdulillah setelah itu sampai sekarang saya tidak ada keluhan apapun. Semuanya alhamdulillah sehat gitu. Bahkan kemarin saya buktikan sendiri tentang corona. Yeah. Anak saya kemarin di WA group itu cerita, saya lagi di klinik Kimia Farma. Ditanya kenapa, lagi PCR katanya. Waduh, semalam kita berinteraksi berdua gitu, maksudnya saya deket-deket tanpa masker di rumah karena tidak tahu udah siang seperti ketahuan. Nah saya pulang sekolah, anak saya tiba-tiba meluk saya, ibu saya kedinginan, badannya demam panas. Lah saya pikirkan kalau misalkan anak saya positif terus berinteraksi langsung bahkan meluk saya itu saya bisa langsung tertular gitu kan. Bahkan anak saya itu makan bareng bersama dengan saya. Aduh Bu, ini kan sate nggak diapa-apain, cuman daging doang dibakar gitu, nggak pakai bumbu, nggak apa, sengaja biar ibu makan gitu. Ya udah saya nyoba. Anak saya terus minta antar saya untuk PCR kembali ke Kimia Farma. Kita berdua hasilnya positif. Saya takut dong. Tapi ternyata sampai beberapa hari badan saya nggak ngerasa gereges, nggak demam, nggak apa. Terus saya langsung di swab, ternyata saya hasilnya negatif. Alhamdulillah. Berarti memang dengan ikut PMB dan IF ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Dan itu sudah saya buktikan sendiri, Pak. Bukan hanya jaga jarak, artinya interaksi langsungnya itu saya dipeluk, Pak. Itu kan memang udah bukan nggak ada jarak lagi istilahnya. Sementara sepengetahuan saya, teman saya itu belum ketahuan positif pulang dari sekolah. Ada teman satu lagi ngikut mobilnya, ngikut mobil beliau. Itu di mobil kan ada jarak. Begitu teman saya malamnya positif, teman saya yang ikut di mobil itu besoknya udah positif langsung. Cepat sekali ya, Bu? Iya, langsung cepat. Padahal itu kan ada jarak dan mereka berdua bermasker gitu kan. Artinya di mobil itu ada nggak berpelukan seperti saya, tapi saya yang berpelukan sama anak saya meluk itu ternyata saya bisa lebih kuat, bisa lebih tahan, kekebalan saya lebih kuat. Padahal anak saya yang satu itu mengkhawatirkan, takutnya ibu kena, apalagi ibu kan nggak pernah makan, makanya cuma telur aja. Ya sudah saya jelaskan di awal bahwa kemampuan tubuh menjadi lebih bagus pada saat kita menjadi pemakan PMB ini, dan juga kemudian dijelaskan bahwa virus masuk ke tubuh kita pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah membesarkan diri, bukan membesarkan diri, dia menyebarkan. Berbiak ya, dia berbiak. Karena kenapa? Ada bahan bakarnya, gula. Dan juga pH kita yang tinggi biasanya tidak disukai sama virus. Jadi pada saat seorang sudah punya 2 modal saja, yaitu
pH-nya tinggi dan juga gulanya kurang, tidak ada alasan untuk virus bertahan di dalam tubuh kita. Ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi Pak, kesimpulannya saya pertama salut sama Pak Eko. Walaupun beliau ya Bapak itu kan basicnya bukan dari sains ya Pak, dari ya, tapi keilmuan Bapak luar biasa ya. Kemudian saya sebagai guru biologi bisa membuktikan sendiri dengan teori yang saya peroleh, dengan ilmu yang saya peroleh bahwa itu memang betul dan tidak menyalahi aturan apapun. Dan secara ilmiah itu bisa dibuktikan ya Pak. Dan kemudian apa yang ada di program MOBI ini sudah saya rasakan sendiri manfaatnya dan terbukti sendiri baik dari segi penyembuhan terhadap penyakit diabetes saya, kemudian hipertensi saya dan jantung saya, semua setelah dicek di laboratorium itu saya normal semua, alhamdulillah. Awal-awal memang kolesterol saya naik, tapi saya kan ingat pesan Pak Eko, tidak usah khawatir selama gula kita rendah, kolesterol tinggi tidak bermasalah, dan memang saya pun tidak ada keluhan walaupun ada kolesterol tinggi. Dan hasil lab berikutnya kolesterol saya pun sudah kembali turun. Itu, dan alhamdulillah saya pun sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat jantung karena saya divonis jantung koroner, sudah tidak mengkonsumsi obat hipertensi. Tensi saya sekarang 117 sampai 130, paling tinggi 130, dan tapi dengan usia saya 130 seperti ini masih normal Pak. Jadi dokter pun sempat terkesima melihat gula darah saya yang bagus, tensi saya yang bagus gitu. Bahkan kemarin itu saya diberi resep dan dosisnya semua diturunkan. Ibu minumnya separuh aja, padahal saya sudah tidak minum dalam hati gitu. Tapi kan saya tidak usah cerita sama dokter apa yang sedang saya lakukan gitu. Karena pasti secara medis akan bertentangan, setiap dokter akan menentang itu gitu. Walaupun mungkin ketika seorang dokter ikut MOBI, beliau akan mengacungkan jempol, tapi secara medis di luar sana beliau pasti tidak akan menyebutkan itu gitu. Seperti kode etiknya kedokteran. Ya, gitu. Mereka berpegang pada pengetahuan medis dan itu tetap saya hargai. Bu Dian, terima kasih banyak untuk testimoni di pagi ini. Mudah-mudahan Ibu menginspirasi banyak istri yang ingin menyelamatkan suami dan anak-anaknya yang menderita penyakit-penyakit degeneratif seperti ini. Mudah-mudahan amal Ibu dan pala Ibu berkembang biak di antara mereka menjadi hal yang lebih baik. Dan Tuhan membalasnya. Ya, insya Allah Pak, saya juga insya Allah ingin membantu teman-teman yang memang mengalami penyakit yang sama sebisa mungkin gitu. Saya juga akan memberikan pengetahuan yang saya dapat di MOBI ini untuk terutama keluarga besar saya dulu, kemudian teman-teman dekat saya, dan mudah-mudahan banyak orang yang bisa terselamatkan, terbantu dengan program ini gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Dian. Mudah-mudahan bagikan linknya aja Bu Dian. Ya siap Bu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Dian. Salam untuk suami Ibu, salam untuk keluarga. Sehat selalu untuk Ibu. Saya berdoa semoga banyak orang yang terbantu karena niat Ibu ini. Ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Dian. Iya Pak. Pagi. Terima kasih. Mohon izin saya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, sebelum kita ke Bu Endang Yuli.